Siswa SMP Negeri 2 Tangkone. Jadi kami mempunyai tugas IPS itu terkait wawancara Pak. Itu terkait toponimi yang ada di wilayah Bajoe. Jadi kami memilih kantor lurah di Bajoe Pak. Makanya perlu untuk Bapak memperkenalkan. Bajoe Pak. Jadi untuk pertanyaannya kami mempunyai 3 bagian untuk pada masa lalu, ada masa kini dan ada masa yang akan datang Pak. Jadi langsung saja Pak. Yang pertama itu terkait asal usul sejarah wilayah Pak. Apakah kantor desa memiliki arsip peta atau peta sekarang? Kata kecamatan masalah seluk beluknya lahirnya namanya Bajoe. Sebelum si Bajo masuk di sini sudah ada namanya Bajoe, artinya ada seorang laut di sana, di laut terbaju-baju artinya terbayang-bayang, makanya disebut namanya Bajoe, lahirnya pelabuhan Bajoe. Terus Pak kan kalau misal ada arsip peta dulu dan peta sekarang, apa ada perubahan Pak? Ada perubahan? Kalau perubahan tidak ada perubahan itu deh, namanya itu wilayah itu susah berubah. Terus Pak, apakah nama tempat tersebut memiliki sejarah atau asal usul? Kan desa dulu, desanya terbentuk Terus apakah ada unsur fisik seperti nama sungai atau gunung terhadap penamaan tempat di wilayah ini? Ada gunung, sungai, saluran. Terus Pak, apakah ada unsur sosial atau budaya yang mempengaruhi penamaan tempat di wilayah ini? Tidak ada masalah itu saja tadi saya kira. Maaf ya Pak, jadi apakah terdapat pedoman khusus dalam penamaan tempat di wilayah ini? Tidak ada. Terus selanjutnya, apakah ada nama tempat di daerah ini yang dulu ada tetapi sekarang tidak ada atau bahkan berubah? Tidak, begitu terus. Jadi langsung ada perubahan bisa. Dari awal sampai sekarang. Terus apakah kantor desa lurah ini melibatkan masyarakat dalam memberikan toponimi wilayah pada saat ini Pak? Melibat tidak, karena sudah ada memang kita ada. Turun temurun itu sudah ada begitu. Ya, jadi selanjutnya Pak, apakah kantor kelurahan mempunyai rencana pengembangan wilayah untuk beberapa tahun ke depan? Kalau pengembangan wilayah ini saya rasa tidak, kecuali kalau kita timbul laut bisa. Terus apa ketika terdapat rencana pengembangan wilayah baru, apakah ada kriteria tertentu untuk penentuan toponimi wilayahnya? Tidak ada. Terus apakah ada program dalam pengelolaan atau pelestarian mengenai sejarah lokal dan toponimi wilayah? Jadi tidak ada ya Pak. Jadi Pak, segitu saja pertanyaan dari kami Pak. Sebelumnya mohon maaf kita sudah mengganggu waktu Pak. Semangat ya, kita harapan. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jadi segitu saja pertanyaan yang kami, mohon maaf bila ada salah kata atau ada perilaku kami yang menurut Bapak Bapak yang mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami dari SMP Negeri 2 Tangkone pamit undur diri Pak. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang Pak.
mohon maaf kalau mengganggu waktu kakak. Jadi kami dari SMP Negeri 7 Lampone, tujuannya kami kesini itu karena punya tugas dari IPS itu untuk mewawancarai terkait toponimi di wilayah Bajo ya Pak. Nah, jadi sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri Bapak kepada video. Jadi nama saya Alamsyah. Ya, saya itu selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum. Ya, jadi tupoksi saya yaitu memberikan pelayanan ke seluruh kecamatan Tanah Timur di 8 kelurahan. Ya, jadi pelayanannya baik pelayanan administrasi maupun pelayanan sosial di masyarakat terkait misalnya mengenai pertanahan, pelayanan tentang kebersihan lingkungan. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya itu ya kurang lebih terkait Bajo ya Pak. Jadi toponimi. Iya, toponimi. Historisnya nih. Iya. Jadi kampung Bajo itu ada karena sebenarnya wilayah pesisir itu selalu dihuni oleh orang suku Bajo. Jadi asal kata dari kelurahan Bajo itu berasal dari suku Bajo itu sendiri yang setiap aktivitasnya itu kebanyakan di laut. Jadi kita punya 5 pertanyaan Pak dari tugas kami. Jadi pertanyaan pertama, apakah Bapak itu mengetahui sejarah atau asal usul wilayah tempat Bajo ya? Itu tadi. Jadi kelurahan Bajo itu semua pesisir sebenarnya yang ada di Tanah Timur itu dihuni oleh orang suku Bajo yang notabene merupakan suku pendatang dari luar yang mendiami setiap pesisir yang ada di Tanah Timur, dan bukan cuma di Tanah Timur tapi di Kalimantan, Sumatera, bahkan di Pulau Jawa pesisirnya itu banyak yang didiami oleh suku Bajo di situ. Jadi seperti itu. Jadi untuk apakah ada nama tempat yang berbeda di zaman dulu dengan sekarang di wilayah Bajo? Tidak pernah. Dari dulu itu dikatakan Bajo. Jadi Bajo. Kemudian ada pemisahan kelurahan, pemekaran kelurahan, karena sebenarnya semua pesisir Bajo mulai dari kelurahan Toro, Londrae, Bajo itu namanya dulu semua Bajo. Ya, cuma karena adanya pemekaran di tahun 90, saya tidak tahu 90 berapa, bersamaan dengan berpisahnya Tanah Timur dari Tanah. Dulu kan Tanah, kemudian dipecah. Ada Tanah Kota, Barat, dan Timur. Iya. Jadi dulu ini Tanah semua. Terus kelurahan Bajo mulai dari pesisir Londrae sampai Toro itu kelurahan Bajo, desa Bajo semua namanya. Iya. Apakah Bapak mengetahui alasan perubahan toponimi di wilayah Bajo? Tidak ada perubahan. Iya, dari dulu Bajo. Tidak ada perubahan. Ya, cuma toponimi itu kalau berdasarkan tempat yaitu karena pemekaran. Iya, yang dulunya Bajo semua namun dipecah, ada yang jadi Toro, ada Londrae. Ya, jadi dulu keseluruhan Bajo. Jadi selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pemberian toponimi wilayah di sekitar Bajo? Tentu tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya, mereka menceritakan awal mula bahwa nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Terus selanjutnya, apakah Bapak mempunyai cara dalam pengelolaan atau pelestarian toponimi wilayah Bajo? Iya, selalu. Pada setiap acara di Kabupaten Bone kami selalu menampilkan suku-suku Bajo ini, selalu mengedepankan bahwa kita mempunyai karakteristik wilayah yakni yang harus kita lestarikan, yaitu adat suku Bajo. Jadi itu saja Pak pertanyaannya dari kami. Terima kasih atas waktunya. Jadi segitu saja wawancara dari kami. Jadi terima kasih atas waktunya dan selamat siang Pak. Assalamualaikum, nama saya Ibu Suharti, beralamat di Bajoe,
sudah tinggal 25 tahun. Apakah ibu mengetahui sejak atau asal-usul wilayah Tembak Bacoy? Iya, saya ketahui dari awalnya dari teman saya bernama Pak Andang. Asalnya itu dari anak kerajaan dari suku Goa. Dia berlayar ke Sulawesi mencari kayu bakar, dan pada saat itu dia menemui anak gadis di hutan menangis, dan lalu dia bawa pulang, dia nikahi. Setelah itu kucing yang bersama dia berubah jadi harimau. Setelah dia sudah menikahi, dia bawa pulang ke kerajaan Goa. Setelah dia melahirkan seorang anak, dia balik kembali ke Bajoe karena anak tersebut itu menangis dengan suara orang Bajoe. Jadi setelah itu dia kembali ke Bajoe. Dia tidak punya tempat terkecuali perahu. Jadi itulah rumahnya di perahu. Setelah dia tinggal di sini pakai perahu, dia terdampar di pulau ini. Itulah digelarkan dia Bajoe karena dia turun temurun bersama anak-anaknya di sini di Bajoe. Apakah ada nama tempat yang berbeda pada zaman dulu dan sekarang di wilayah Bacoy? Kalau setahu saya sudah 25 tahun ini saya tinggal di sini, tidak ada perbedaannya baik dengan masyarakat lain, tetap dia Bajoe memang. Apakah ibu mengetahui alasan perubahan toponim pada wilayah Bacoy? Kalau saya rasa itu tidak ada, begitu saja. Siapa saja yang terlibat dalam pembelian toponim wilayah di sekitar? Kalau menurut pendapat saya, tidak ada, hanya pemerintahan atau ketua adat di kampung. Apakah ibu mempunyai cara dalam pengelolaan atau pelestarian toponim wilayah? Iya, begitu diceritakan saja turun-temurun kepada anak cucunya agar bisa dikembangkan selanjutnya. Kesimpulan, Ibu Suhartin mengucapkan bahwa ia mendapati cerita asal-usul baju dari temannya, Pak Andang. Ibu Suhartin juga memiliki cara sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian toponimi wilayah Baju